Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sambil ngopi bareng sedulur. Ya ini bareng Kang Jarwo lagi. Lanjut lagi tema ini Kang. Masih berkaitan dengan yang tadi itu Kang, tentang beragama dan bertuhan. Ada satu pertanyaan begini Kang. Selama ini kan kita sering ngaji gitu ya. Ngaji-ngaji selama ini yang orang pakai sering ajarkan itu adalah tentang dosa, sorga, neraka gitu kan. Jarang sekali kita diajarkan tentang bagaimana kita untuk merindukan Tuhan gitu loh Kang. Jadi pengajian tuh bukan mengajarkan bagaimana merindukan Tuhan, tetapi malah sering diajar itu surga, neraka, dosa gitu loh Kang. Nah ini gimana Kang? Sebenarnya kan kita harusnya bagaimana pengajian itu bisa kita bagaimana bisa mengenal Tuhan begitu ya Kang. Gimana Bang tentang seperti itu Kang, fenomena seperti itu gitu loh Kang. Iya. Gimana Kang? Jadi kenapa fenomena itu terjadi? Iya. Sebab dari kalimat dasar saja, yaitu rukun Islam yang pertama tentang syahadat saja, tidak diterapkan, tidak diajarkan dengan benar, sehingga apa? Orang malah justru membicarakan hal-hal istilah yang sunnahnya, wajibnya malah enggak diajarkan dengan benar. Wajibnya apa contohnya? Yaitu syahadat itu. Padahal syahadat itu adalah syarat orang Islam. Iya. Syarat orang masuk Islam pertama ya syahadat. Iya kan? Iya betul. Oleh karena itu syahadat itulah yang paling ditekankan loh. Iya. Tapi syahadat itu bukan hanya sebatas apa kalimat itu muncul dari mulutnya saja. Iya. Iya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Kalimat itu sudah sering didengar, diucapkan. Ya tiap hari Kang. Ya hampir tiap hari kan. Iya. Tapi paham enggak? Iya kan? Iya. Sehingga nanti kita akan tahu di mana aku kerinduan terhadap Sang Tuhan. Aku bersaksi. Iya. Ya. Berarti apa? Kowe kudu nyeksakna. Kamu harus mempersaksikan loh. Iya enggak? Iya. Kamu harus mempersaksikan. Lah, kamu mempersaksikan saja enggak? Sebenarnya orang itu sudah mempersaksikan, tetapi karena ditutup hijab dari ilmu pengetahuannya, maka seolah-olah jadi orang itu enggak tahu. Sekarang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Maka saya sering ngomong, coba persaksiannya kamu bagaimana? Bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ya aku hanya pokoknya aku yakin terhadap. Yakin bagaimana? Iya. Bagaimana tentang keyakinanmu itu terhadap Tuhan? Iya, Terhadap iya. katakan yang disebut itu Allah. Iya. Mana buktinya? Keyakinannya kamu gimana? Ya aku meyakini. Oke deh. Iya. Saya tanyakan. Iya. Seandainya kamu hidup sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang di sekelilingmu itu, kamu kira-kira yakin tidak tentang hidup kamu? Gimana ya? Terjamin pasti akan luluh lantak keyakinanmu. Iya. Iya kan? Sementara aku harus bergantung loh. Iya. Allahu Somad loh. Iya. Iya kan? Hanya Allah tempat bergantung. Bukti gantunganmu ndi kan? Iya. Apa ya Allah, wong kowe urip dewek. Langkah sapa-sapa Langkah ya. sapa-sapa ndak ada siapa-siapa. Iya. Mana dah? Sementara dalam hidup kasunyatan kamu pasti bergantung kepada Allah. Allah yang mana deh? Nah, kita ngupas kembali. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti aku mempersaksikan tidak ada Tuhan. Di jagat alam padan ini sama sekali tidak ada Tuhan. Kecuali Allah itu sendiri. Iya kan? Berarti
Di tumbuhan ada zatnya Allah, di hewan ada zatnya Allah, di istri ada zatnya Allah, di teman-teman ada zatnya Allah, di anak ada zatnya Allah. Lah kok masih muda marah terhadap istri itu gimana? Berarti kalau aku marah terhadap istri sama saja aku marah terhadap Sang Tuhan. Iya kan? Berarti belum kenal Tuhan begitu ya? Ya karena belum mengenal. Kalau sudah mengenal pasti akan menjaga betul. Iya kan? Aku mudah marah terhadap anak. Ya karena kamu belum tahu bahwa di dalam diri anak itu ada zat Tuhan. Iya kan? Binatang segrek sembelih anu. Ya karena apa? Kamu ndak paham. Makanya Islam mengajarkan bahwa kalau menyembelih itu menggunakan nama asma Allah, Bismillah. Artinya hanya mengingat. Mengingat ini ada zatnya, tetapi ada untuk kebutuhannya. Kan seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya aku rindu terhadap Allah, paling mudah saja dulu deh. Nggak usah yang paling tinggi. Yang paling mudah. Ya paling mudah dulu, Kang. Yang paling mudah. Artinya apa? Aku merindukan si A, si B, si C. Aku berbuat baik kepada si A, si B, si C, si D. Itu semua aku hanya berbuat baik. Itulah kebaikan terhadap Allah yang engkau tanamkan. Kan seperti itu. Iya kan? Bagaimana aku merawat istri? Bagaimana aku merawat anak? Bagaimana aku merawat saudara? Bagaimana aku merawat teman-teman, sahabat dan lain sebagainya, itulah kamu sedang merawat Sang Tuhan. Iya kan? Dasar itu dulu deh. Yang agar yang paling mudah. Sehingga kalau aku berbuat baik kepada si A, si B, si C, si D, maka orang lain itu berbuat baik kepada aku. Itulah kebaikan Allah terhadap dirimu kan. Jadi habluminallah dan habluminanas itu tidak bisa dipisahkan. Menyatu ya kan? Menyatu. Pada saat aku berbaik kepada engkau terhadap Edi, itu habluminanas. Pada dasarnya aku pun lagi berbaik terhadap Allah. Iya kan? Tidak mungkin. Oh ya habluminallah. Oh hanya sholat saja. Habluminanas. Aku berbaik kepada manusia. Tidak bisa. Harus nyatu. Seiring seirama. Jadi kalau aku berbuat baik kepada anak, itulah aku berbuat baik kepada Sang Tuhan. Iya kan? Sehingga beriring. Tidak mungkin akan dipisah. Habluminallah ya habluminanas, habluminanas ya habluminallah. Kan seperti itu. Berarti ada pengajian-pengajian kita selama ini kan kebanyakan mengajarkan tentang syariat gitu ya Kang. Berarti belum bisa mengajak tentang bagaimana kita cara merindukan Tuhan atau gimana Kang? Atau kepriwe atau pemahaman atau kenapa itu Kang bisa seperti itu loh? Iya, karena para penceramah saja itu juga dia karena keilmuan aja. Belum paham. Bukan salah. Tapi kan dia belum paham aja. Belum memahami saja. Oh iya, dia hafal hafid Oke lah hafid. Enggak masalah. Tapi yang paling penting adalah memahaminya. Kamu hafal 30 juz ning urung memahami percuma. Tapi kamu hanya hafal satu surat saja, Al-Ikhlas saja. Tapi kowe paham maknane, artine, terjemahan itunya, paham bener. Itu lebih utama loh. Iya kan? Ya aku sering mengatakan lah, kamu membaca novel bahasa Inggris. Tapi orang ngerti artinya, kira-kira gimana? Iya, nggak mudeng Kang. Ya nggak mudah. Sama saja. Kamu membaca Quran dengan bahasa Arab, iya apalah. Tapi wong ora paham. Iya kan? Jangan engkau membanggakan tentang hafalanmu. Tetapi kau orang paham, tidak paham tentang maknanya, artinya. Itu seperti itu. Oleh karena itu orang yang sudah memahami
pasti akan berbuat tentang kebajikan. Itu seperti itu, memang berbuat kebaikan. Nah, terus tadi tentang bagaimana kita untuk bisa merindukan Tuhan tuh gimana, membangun rasa rindu kepada Tuhan seperti apa Kang gitu? Membangun rindu terhadap Tuhan, jangan Tuhan itu dibayang-bayangkan. Maksudnya? Orang kan kadang-kadang membayangkan, Iya. aduh Allah sih yang apa ya? Iya, Tuhan sih wujudnya seperti apa ya gitu kan? Wujudnya seperti apa? Iya. Paling mudah saja, paling simpel. Iya. Bangun kamu komunikasi dengan sesama dengan baik. Maka itulah lagi membangun bagaimana kerinduan itu terhadap Tuhan. Wujudnya iya. Lah, kamu merindukan terhadap Tuhan, Iya. tapi wong orang ngerti wujudnya kan jadi repot. Bingung iya. Bingung. Tuhan sih kayak apa ya gitu. Sekarang yang wujud saja. Yang wujud aja lah ya kan. Yang wujud saja. Oh ya, aku kudu cinta, kudu kasih sayang terhadap semua orang, semua makhluk. Iya, Itulah iya. pada dasarnya sedang cinta rindu terhadap Sang Tuhan. Kan seperti itu. Itu yang paling mudah lah. Iya. Belum kepada kelas nanti Yang lain paling lagi tinggi, ya Kang. Oh itu iya. seperti itu. Terima kasih nih Kang. Ya alhamdulillah sedulur ini sedikit lah kita tentang bagaimana cara kita merindukan kepada Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi katanya masih ada nih. Nah.